sobat, kembali lagi ketemu dengan saya ya. Saya di sini tuh masih mau ngasih informasi sekilas saja. Kenapa sih ada tragedi penebusan? Apa maksud penebusan dan apa sih tujuannya? Manusia itu kok harus ditebus barang sih? Manusia itu kalau punya dosa kan yang nanggung manusianya sendiri. Kenapa pakai penebusan? Gitu. Ini aku jelasin. Dimana ada topik pembicaraan yang memang unik. Kalian tahu nggak? Kenapa semenjak Nabi Adam dan Hawa dilempar dari Firdaus, dilempar dari surga ke bumi, kenapa mereka memiliki jarak dengan Allah? Dan kenapa semua nabi-nabi memiliki jarak dengan Allah? Padahal kita semua itu asal mulanya kita itu berasal dari alam Tuhan. Kita berasal dari alamnya Allah, alam ilahi. Kita tuh berasal dari alamnya Tuhan. Kita tuh satu alam bersama Tuhan, di surganya Tuhan. Kenapa kita sekarang memiliki jarak? Nabi Musa juga punya jarak, Nabi Ibrahim punya jarak. Nabi Ibrahim tuh punya jarak dengan Allah loh. Dengan Allah Yahweh, Nabi Ibrahim punya jarak. Nabi Ibrahim hanya mendengar suara dari alam. Alam semesta ini bisa bersuara. Dan suara itu yang hanya bisa mendengar hanyalah Nabi Ibrahim, Bapak Abraham. Itu adalah suara Tuhan. Nabi Musa juga begitu. Bahkan Nabi Musa ditunjukkan dengan perwujudan api. Dan api itu bisa berbicara. Itu adalah awal mula kata batas suci. Nabi-nabi yang lain sama. Mereka mendengar ada suara dari alam semesta, tetapi tidak ada wujudnya. Hanya suara saja. Entah suaranya seperti apa kita nggak pernah tahu ya. Hanya para nabi-nabi dan para rasul-rasul yang mendengar suara itu. Kita manusia biasa tidak tahu, tidak bisa mendengar suara apa yang dia dengar gitu. Tapi nabi-nabi dan rasul-rasul mendengar suara itu dengan jelas dan nyata. Itu adalah suara Allah. Itu adalah suara Yahweh. Kenapa kita punya jarak? Padahal dulu kita tinggal di alamnya Yahweh. Kita tinggal di alamnya Allah. Tinggal di alam ilahi. Alam Elohim. Kita tinggal bersama para malaikat di surga. Kenapa sekarang kita berjarak? Itu karena dosa yang dilakukan Adam dan Hawa. Karena dosa yang dilakukan Adam dan Hawa sehingga membuat kita semua itu punya jarak dengan Tuhan kita. Kita dilemparkan ke bumi. Bumi ini adalah tempat pembuangan, di mana bumi ini dikuasai oleh kuasa kegelapan, kuasa jahat. Kita dilemparkan di bumi. Dan Yesus datang, sebenarnya tujuan utama Yesus datang. Yesus datang mewujudkan dirinya menjadi manusia 100%. Dia tuh dulu datang untuk penebusan dosa. Bukan menebus dosa kita yang kita lakukan sehari-hari. Tetapi Yesus datang untuk menebus dosa yang paling utama. Dosa yang dilakukan Adam dan Hawa. Supaya kita semua berkenan di hadapan Allah Yahweh. Supaya ketika Yesus datang kedua kali di dunia, orang-orang yang Yesus bawa bisa sampai kepada Allah Yahweh. Masuk ke alam Allah Yahweh. Masuk ke alam ilahi. Yang pertama, Yesus melakukan penebusan dosa untuk menebus kesalahan Adam dan Hawa. Karena melanggar perintah Allah Yahweh. Maka Yesus mencucurkan darah di kayu salib. Lalu Yesus akan datang kedua kalinya. Selain untuk menghukum dosa-dosa manusia yang jahat, menghukum segala dosa, Yesus datang kedua kalinya. Yesus akan membawa orang-orang pilihannya bersama Yesus. Yesus akan membawa mereka semua ke alam Bapa, ke alamnya Yahweh, ke alam surga. Karena apa? Orang yang Yesus bawa semuanya sudah berkenan atas pengorbanan Yesus pertama di kayu salib.
Yesus datang kedua kalinya lagi untuk membawa orang-orangnya sampai kepada Allah Bapa, Allah Yahweh. Masuk ke alam Allah Yahweh dan menikmati betapa indahnya bersama Allah Yahweh. Dan akan mendapatkan keabadian, kekekalan. Itu yang dimaksud penebusan dosa. Bukan dosa kita sehari-hari. Saya tahu dong kita semua berbuat dosa. Dan kita semua juga akan dihukum atas dosa kita. Tapi Yesus itu datang di kayu salib untuk menebus dosa, bukan dosa-dosa kita, tapi dosa utama yang dilakukan Adam dan Hawa. Karena Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, melanggar perintah Allah Yahweh, kita memiliki jarak. Allah Yahweh berjarak dengan kita. Karena kita sudah tidak sakral. Kita tidak kudus. Kita tidak suci. Kita kehilangan kesakralan kita sebagai manusia paling sempurna, makhluk paling sempurna. Kita kehilangan kesakralan. Maka dari itu Yesus melakukan penebusan dosa. Supaya apa? Supaya kesakralan kita, kesucian kita, kekudusan kita kembali lagi secara supernatural. Dan Yesus akan datang kedua kalinya untuk membawa orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan Yesus akan membawa mereka sampai kepada Allah Bapa. Karena Yesus pernah berkata, tidak ada yang bisa sampai kepada Allah Bapa tanpa aku, tanpa jalan Yesus. Yesus adalah jalan sampai kepada Allah Bapa. Yesus adalah kunci supaya kita bisa bertemu Allah Bapa, sampai ke alamnya ilahi, ke alam Allah. Yesus adalah pintu gerbang supaya kita bisa masuk ke surganya Allah Yahweh. Tanpa Yesus kita tidak bisa sampai ke Allah Yahweh. Tanpa Yesus kita tidak bisa sampai ke Tuhan. Yesus menjadi kunci dan pintu gerbang supaya kita bisa masuk sampai kepadanya. Itu kenapa orang-orang pada bingung. Masa dosa-dosa kita ditebus? Kok nggak logis ya? Lah kita berbuat dosa ya kita sendiri yang nanggung dong. Aku tahu kamu berbuat dosa, kita sendiri yang nanggung. Tapi dosa paling utama yang dilakukan Adam dan Hawa, yang membuat kita semua berjarak dengan Allah Yahweh, yang membuat kita semua kehilangan kesakralan kita, ditebus oleh Yesus. Di mana Yesus anak tunggal Allah. Yesus lahir dari firman Allah. Yesus itu sebenarnya bukan manusia. Dia sebenarnya adalah roh. Roh yang menjadi manusia melalui rahim Maria. Itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.